Dan kita telah sampai pada bab maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang budi pekerti atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih akhlaknya Nabi? Al-khuluq, ya, akhlak adalah ma yata'allaqu bi adabil insan al-batina, apa saja yang berkaitan tentang adab-adab manusia yang batin, seperti sabar, malu, dermawan. Itu yang nggak kelihatan, maksudnya nggak ada barangnya nyata ya. Wa ma yata'allaqu bi adabihi dhahira, atau adab-adab yang nampak seperti husnul muamalah, muamalah yang baik, wasidqil lahja, omongan yang jujur, wa talaqatil wajh, wajah yang sumrenga, mesem, guyu, atau tersenyum ketemu teman. Nah ini nampak kalau ini. Kalau sabar itu kan nggak nampak, gitu ya. Intinya akhlak adalah seperti bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia. Saya rasa nggak perlu diterangkan akhlak itu apa, kita sudah sama-sama paham. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia, akhlak adalah budi pekerti, toto kromo lah gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah selaku pensyarah kitab ini, beliau mengatakan wa qad jaa'a anhu ahaditsu katsiratun fil hasi ala makarimil akhlaq. Telah datang dari beliau hadis-hadis yang sangat banyak tentang permasalahan akhlak yang mulia, banyak sekali. Bahkan ada hadis yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanyalah, innama itu hanyalah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu toh, karena innama, hanya untuk itu. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz ini nggak bertentangan sama ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa misi utamanya Nabi adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Yang benar yang mana Ustaz? Inti dakwah Nabi akhlak atau tauhid? Bisa dipahami pertanyaannya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tapi di sana ada nusus katsira, ada nas-nas syar'i yang menunjukkan Nabi diutus untuk intinya adalah tauhid. Apakah ini bertentangan? Tidak. Ini enggak bertentangan. Kenapa? Karena di antara akhlak adalah akhlak kepada Allah. Betul? Dan akhlak kepada Allah adalah bertauhid. Akhlak Nabi adalah ittiba. Akhlak kepada orang tua adalah birrul walidain. Betul? Sehingga ini tidak apa? Bertentangan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Ibnu Taimiyah, dia membahas panjang lebar dari A sampai Z akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang berpegang teguh dengan sunnah, tentang ittiba'ur rasul, tentang permasalahan asma wa sifat, tentang timbangan amal, tentang karomah wali, tentang hal sahabat Nabi dan seterusnya, hal-hal yang berkaitan dengan akidah, tentang Dajjal, tentang apa lagi ya, macam-macam. Tapi terakhirnya cuman lihat kitabnya beliau bahas tentang makarimil akhlak, ditutup dengan akhlak. Seakan-akan beliau ini ingin menyampaikan bahwa akidah yang sahihah, tauhid yang kuat dari awal sampai akhir harus berbuah manis gitu Mas. Buah manis adalah apa? Akhlak.
Wa qad jaa'a anhu ahaditsu katsiratun fil hathi ala makarimil akhlaq. Telah datang hadis yang sangat banyak dari beliau yang menjelaskan tentang masalah akhlak yang mulia. Yang pertama, ma rawahu Saikhani min hadis. Ini masih ucapannya Syekh Abdul Razzaq, belum masuk ke ucapannya Imam Tirmidzi. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Saya mau tanya, tolong diam. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ini babnya bab akidah apa bab akhlak? Babnya akidah. Tapi lihat, setelah itu Nabi berbicara akhlak. Barang siapa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka dia harus berkata yang baik. Jadi ini akidahmu bener gitu loh maksudnya. Ini akidahmu bener, harusnya akhlakmu ya kudu benar, itu maksudnya. Jadi akhlak adalah buah dari apa? Tauhid. Gitu gitu. Kemudian juga dikeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis Ali bin Husain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni. Inna min husni islamil mar'i tarkahu fi ma la ya'ni. Sesungguhnya diantara bukti bagusnya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau tidak bermanfaat sudah tinggalkan aja. Wasalis, kita baca dulu ya. Diriwayatkan Imam Bukhari hadis Abu Hurairah, anna rajulan qala lin nabi ausini. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiatmu ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Faradada miraron, diulangi Nabi, la taghdab, la taghdab, ojo nesu, ojo nesu, ojo nesu, ojo murang-muring. Ya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nomor 4, marwahu Saikhan, Bukhari Muslim, hadis Anas. Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau kau senang hidup enak, harusnya kamu juga pengen saudaramu hidup enak. Kalau engkau pakaiannya bagus, hendaknya engkau pun pengen saudaramu juga memiliki pakaian yang bagus. Seandainya sebagaimana engkau tidur nyenyak di bumi Surabaya, engkau pun ingin agar saudaramu yang ada di Palestina merasakan tidur yang nyenyak. Bukti persaudaraan. Al-Imam Asy-Syaikh Rasyid Ridha rahimahullah, Rasyid Ridha ulama Mesir, termasuk ulama yang menginspirasi Syekh Albani. Syekh Albani itu dulu kan seorang reparasi jam pekerjaannya itu. Tapi beliau itu dikaruniai Allah semangat membaca yang sangat tinggi. Terus beliau itu membaca majalah Al-Manar, miliknya siapa? Rasyid Ridha. Maka beliau sangat terpengaruh dengan pikirannya Rasyid Ridha, ulama Mesir. Rasyid Ridha inilah yang menginspirasi ya tokoh-tokoh nasional yang berhaluan pembaharuan, seperti tokohnya Al-Irsyad Syekh siapa? Syurkati, seperti pendiri Muhammadiyah siapa jenenge? Haji Ahmad Dahlan, seperti pendiri Persis siapa?
Hasan, zaman-zaman dulu ya, itu mereka yang memerangi bidah dan khurafat zaman dulu, itu terinspirasi dengan Rasyid Ridho. Rasyid Ridho ini, saya ingin menceritakan ini loh. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai engkau mencintai untuk saudaramu seperti yang engkau cintai untuk dirimu. Kalau engkau bisa sekolah nyaman di Surabaya, tenang, damai, seharusnya engkau pun, wahai orang Islam, pengen agar saudara-saudaramu yang ada di Suriah, negeri konflik sana, juga merasakan kenyamanan dalam belajar seperti yang kita rasakan. Itu bukti persaudaraan. Saya Rasyid Ridho ini pernah, pokoknya di beliau itu, kalau dengar berita surat kabar di negeri tertentu umat Islam dibantai, disakiti, dia nggak bisa makan. Sedih, murung, mikirin saudaranya muslim yang diapakan, dibunuh, dibantai, sedih beliau. Saking seringnya seperti itu sampai ibunya itu bisa menyimpulkan, pokoknya anakku gak kelemangan, mesti ini kepikiran apa? Saudara Islam lainnya. Sampai suatu ketika karena kelihatan Rasyid Ridho itu sedih, tidak mau makan, ditanyai sama ibu ini, saudaramu muslim mana yang disakiti sampai engkau gak bisa makan? Nah, seorang muslim tuh terlepas dari kisah tadi, seorang muslim itu harus punya perasaan seperti itu kan. Bagaimana muslim Rohingya dibunuhi, dimutilasi, diperkosa. Bagaimana muslim India sekarang lagi dikuyok-kuyok. Bagaimana muslim yang ada di Palestina. Umat Islam harus tahu dan harus ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh mereka. Itu sabda Rasulullah. Kamu tuh nggak beriman. Kamu nggak beriman sampai kamu itu ya menginginkan kebaikan untuk saudaramu seperti kau ingin kebaikan untuk diri. Seorang muslim harus seperti itu, ya. Kita masuk hadis yang pertama tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah. Haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duri qala haddatsana Abdullah bin Yazid al-Mukri qala haddatsana Laits bin Sa'ad qala haddatsani Abu Utsman al-Walid bin Abil Walid an Sulaiman ibn Kharijah an Kharijah bin Zaid bin Thabit, dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini siapa? Sahabat Nabi, ya. Zaid bin Thabit ini sahabat Nabi. Ini anaknya. Perhatikan, dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sahabat Nabi yang mulia, penulis wahyu, ya, termasuk ulama Qur'annya sahabat, ya, ahli Qur'annya sahabat. Zaid bin Thabit, ketika Rasulullah wafat, Zaid bin Thabit ini nanti yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menulis apa? Al-Quran yang berserakan itu dikumpulkan jadi satu. Itu Zaid bin Thabit. Spesialisasinya adalah apa? Al-Quran, termasuk yang mencatat wahyu. Nah, ini anaknya cerita. Anaknya siapa? Zaid bin Thabit. Perhatikan, dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit. Telah masuk beberapa orang bertamu ke bapakku. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Kemudian orang-orang itu berkata kepada ayahku, hadisni ahadisa Rasulillah. Wahai Zaid bin Thabit, tolong sampaikanlah hadis, ya, dari hadis-hadisnya Rasul, agar kami mendapatkan hadis itu. Maka Zaid bin Thabit berkata, madza uhaddithukum, tentang apa aku ceritakan kepada kalian hadisnya Nabi? Yang mana ini? Perhatikan, kuntu jarahu, dulu aku itu tetangganya Nabi. Yang ngomong siapa ini? Zaid bin Thabit. Kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Aku ini dulu adalah tetangganya Nabi. Kalau turun wahyu kepada Nabi, maka Nabi mengutus seseorang mendatangi aku, maka aku diperintahkan oleh Nabi untuk menulis wahyu, mencatat wahyu untuk Nabi. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaroha ma'ana. Dulu kami para sahabat kalau sedang
kalau kami sedang berdiskusi, ngobrol tentang dunia, maka Nabi pun ikut bersama kami mendiskusikan dunia. Nabi melarang kita untuk rakus terhadap dunia, Nabi menyuruh kita zuhud. Artinya kalau kita sedang ngomong-ngomong dunia, Rasulullah pun ikut di situ. Wa idza dzakarnal akhirata dzakaraha ma'ana. Kalau kami sedang berbincang-bincang nyebut-nyebut tentang akhirat, maka Nabi pun bersama kami menyebut-nyebut tentang akhirat, tentang kita diperintahkan untuk eling mati, menginginkan surga, takut neraka. Wa idza dzakarna ta'ama dzakarahu ma'ana. Kalau kami berbicara tentang makanan, Nabi pun berbicara tentang makanan bersama kami. Fa kullu hadza uhaddithukum an Rasulillah. Dan itu semua aku sampaikan kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sisi kenapa Imam Tirmidzi meletakkan hadis ini di bab akhlak? Mana akhlak yang mana? Siapa yang bisa menemukan? Hadis ini diletakkan Imam At-Tirmidzi dalam bab akhlaknya Nabi. Betul? Halo? Nah, pertanyaannya mana yang menunjukkan akhlak di sini? Poin yang mana? Iya, Nabi itu meskipun pemimpin, tapi beliau itu tawadhu orangnya. Yang ngobrol sama sahabat, ngobrol tentang dunia, Nabi ikut. Meskipun nanti diarahkan sama Nabi, gitu kan? Kalau ngomong masalah makan, Nabi ikut. Tapi ya diarahkan, jangan berlebihan. Ya, jangan boros, jangan mubazir. Kalau berbicara tentang akhirat, Nabi pun ikut. Artinya di situ Rasulullah itu ya orangnya adalah apa? Bergaul dengan baik. Ya, membersamai para sahabat. Itulah poin kenapa kenapa Imam Tirmidzi meletakkan hadis ini dalam bab apa tadi? Ya, artinya Rasulullah membersamai para sahabat, karena biasanya seorang pemimpin itu nggak mau kayak gitu. Menjaga apa? Menjaga jarak, menjaga wibawa. Nggak mungkin kelasnya Kaisar Romawi cangkruk sama sahabat-sahabatnya ngobrol masalah ini, nggak mungkin. Itu ada pengawal, betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada pengawal, ada prosedural, nggak boleh masuk itu. Kalau bangsa-bangsa dulu itu Romawi, sebelum kaisarnya itu makan, dicicipi dulu sama pelayannya, karena takut dia kan diracun. Nabi mah nggak punya kayak gitu-gitu. Hatta Umar bin Khattab nggak punya kayak gitu. Jangankan Nabi, sekaruan Nabi dijaga Allah. Umar nggak punya, Abu Bakar nggak punya. Coba Raja Persia, Kisra, Raja Romawi, Kaisar, nggak mungkin bisa lungguh bareng-bareng rakyatnya, nggak mungkin. Tapi Nabi itu menunjukkan berakhlak, budi pekertinya tinggi. Ya, masih ingat nggak? Coba ya, Rasulullah pernah semangat mendakwai kafir Quraisy, bangsawan, tokoh-tokoh. Asumsinya Nabi, ya, estimasinya Nabi, ini nek para pimpinan besar, ya, junjungan para sayyid, para majikan ini, yang tokoh-tokoh bangsawan ini, engkau nek masuk Islam, logikanya buntutnya kan ngikut, betul? Ketua suku masuk Islam, yo anak buah elo Islam kabeh. Makanya Nabi semangat mendakwai tuan-tuan itu, para bangsawan itu. Lagi semangat-semangatnya Nabi ya mengarahkan pikiran mendakwai orang-orang besar. Tiba-tiba datang laki-laki buta, nggak bisa lihat, miskin bisa, minta didakwai. Masih ingat kisahnya? Langsung Rasulullah bermuka masam, bermuka kecut. Abasa, Muhammad bermuka masam. Watawalla, tidak cukup bermuka masam plus berpaling. Lagi semangat gitu kan mendakwai orang kafir Quraisy yang tokoh-tokoh, tiba-tiba ada orang buta, nggak bisa lihat, miskin. Estimasinya, ini awakmu Islam, ya paling sing Islami awakmu toh. Awakmu suruh berdakwah ya repot wong buta. Kalkulasi dunia memang benar, betul apa enggak? Tapi tidak bagi Allah.
Allah turunkan ayat dari langit, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad telah bermuka masam dan berpaling. Tidak cukup males, kejut gitu loh. Lapo sih wong iki sing teko iki. Tidak cukup itu, berpaling. Ditegur Allah. Saya mau tanya, dengan perilaku Nabi tadi itu, orang buta ini sakit hati enggak? Hah? Enggak sakit hati, enggak lihat kok. Betul apa enggak? Sebenarnya enggak sakit hati, tapi Allah itu enggak mau seperti itu. Nabi itu diingatkan. Padahal seandainya itu bermuka kecut dan berpaling, enggak tahu dia buta kok. Tapi lihat bagaimana Allah mendidik nabinya. Bahkan ayat itu gak dikorupsi Nabi. Waduh, dikritik Allah iki wah iki gak enak di depan umatku iki wis tak singgakno iki ayat iki. Kan enggak toh? Sampai dicantumkan, sampai kita baca, sampai kita tahu bahwa dulu Nabi pernah keliru dalam hal ini, terus diingatkan Allah, kan gitu kan. Jadi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Inilah hikmahnya ya jamaah. Kenapa Rasulullah itu lahir ke muka bumi, ayahnya sudah wafat duluan. Ayahnya sudah wafat duluan. Baru umur ya beberapa hari sampai umur 4 tahun diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Satu balik umur 6 tahun, umur 4 tahun ya, balik ke umiknya. Umur 6 tahun, setelah itu sampai umur 6 tahun umiknya wafat. Nabi SD kelas 1 kurang lebih, 6 tahun kan SD kelas 1 kurang lebih, itu Nabi sudah yatim piatu. Ikut kakeknya, wafat pisan kakeknya. Sampai Nabi umur 8 tahun baru diasuh pamannya. Pamannya nggak masuk Islam. Kenapa itu semua terjadi? Kenapa Nabi itu ditinggal mati para orang-orang yang dicintainya? Apa hikmahnya sih cerita seperti itu? Apa hikmahnya? Karena Allah ingin mengabarkan kepada manusia, nggak ada yang bisa didik Nabi kecuali Allah langsung. Di ajarannya Nabi itu bukan ayahnya, jelas nggak mungkin ayahnya. Gimana ayahnya? Wong Nabi lahir aja ayahnya sudah wafat. Ibunya, bagaimana ibunya? Wong cuma 2 tahun, masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Dari 4 tahun ikut Halimah Sa'diyah, 4 ke 6 kan cuma 2 tahun. Oh mungkin ini ajarannya kakeknya. Gimana kakeknya? Oh kakeknya mati kafir. Oh mungkin ajarannya Abu Thalib. Abu Thalib gimana? Oh Abu Thalib saya mati nggak masuk Islam. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, nggak ada yang mampu mendidik akhlaknya Nabi kecuali Allah langsung. Itu hikmahnya. Rasulullah ditinggal wafat ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya mati nggak masuk Islam, supaya manusia itu tahu bahwa ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggak heran kalau dikatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, mendidik langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu ya. Jadi Rasulullah itu bersama para sahabat. Terus hadis yang kedua. Haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Ziyad ibni Abi Ziyad an Muhammad ibni Ka'ab al-Quradi. Saya di WA seorang sahabat saya. Sekarang beliau itu tugas di lapas Nusa Kambangan ya, Nusa Kambangan. Terus kajian kita yang dialami ini di-download semuanya sama petugas sana. Terus semua nabi itu dikumpulkan dan ngaji dari awal sampai akhir kitab ini, ngikuti kita. Cuma bedanya nggak langsung. Ya, jadi kadang-kadang kita ini berpikir sesuatu itu sederhana, tapi insya Allah bisa bermanfaat kepada orang lain. Kembali ke materi ya. Haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Ziyad ibn Abi Ziyad an Muhammad bin Ka'ab al-Quradi an Amr ibn al-As, dari Amr bin As. Amr bin As ini sahabat Nabi yang super cerdas, dijuluki Dahaul Arab, jeniusnya orang Arab. Ya, Amr bin As ini terkenal sahabat Nabi yang apa tadi saya bilang, cerdas, jenius, ahli strategi, seorang leader yang luar biasa. Ini Amr bin As, ini orangnya ini kalau masalah itu. Ya, Amr bin As. Amr bin As ini waktu di ujung usianya beliau itu gelisah.
gelisah. Ada anaknya. Siapa anaknya Amr bin As? Abdullah bin Amr ibn al-As. Beda karakter. Kalau bapaknya Amr bin As itu politikus, negarawan, kan terakhir kan pangkatnya beliau apa? Beliau kan di zamannya Umar bin Khattab jadi apa? Gubernur Mesir. Jadi Mesir itu diketuai beliau ini. Yang menaklukkan juga beliau, panglima perang, mujahid, pemimpin di depan, punya leadership yang bagus, pandai mengatur orang lain. Itu Amr bin As. Sampean masih ingat nggak ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah? Dari Mekah ke negeri Habasyah, masih ingat? Hijrah yang awal loh. Sebelum ke Madinah kan hijrahnya ke Habasyah. Kan orang kafir Quraisy nggak tinggal diam. Ini bahaya ini kalau mereka semuanya pergi ke Habasyah, mereka membangun kekuatan di sana. Mereka tidak tinggal diam, padahal sudah lari loh dari Mekah ke negeri Habasyah, nyebrang Laut Merah, sudah jauh. Ngono ku sik gak legowo atine orang kafir Quraisy. Ngutus utusan. Saya mau tanya, siapa yang diutus oleh orang kafir Quraisy? Amr bin As. Amr bin As yang diutus menuju, karena memang beliau itu diplomat, pelobi ulung, gitu kan. Kemudian diantara ceritanya panjang dan saya nggak ceritakan itu karena dulu sudah saya ceritakan. Cuma Amr bin As ini terakhir saking pengennya, ya, jadi pengennya agar Ja'far bin Abi Thalib itu diapakan? Dideportasi dari, ya deportasi istilahnya ya, tidak diberi suaka, dideportasi dari mana? Habasyah, sampai membuat banyak hal yang dilakukan Amr bin As. Wahai paduka raja, ini orang di negeri kami keluar dari agama kami, kan gitu kan ya. Tapi di sini dia nggak mau masuk agama Anda, kan gitu ceritanya. Nah, tapi Raja Najasyi ini namanya aslinya Ashama, gelarnya Najasyi, ini orang baik. Singkat kata didatangi, panggil Ja'far itu. Apa benar kamu ini keluar dari agama nenek moyangmu, nyampe sini tapi kamu nggak mau masuk agamaku? Benar paduka, kami dulu kaum menyembah berhala, dulu kami ini memakan riba, menikahi istri-istri ayah kami mengubur hidup anak-anak kami. Wah, cerita kabeh perkara jahiliyah itu. Kemudian datang seorang rasul menyuruh kami menyembah hanya kepada Allah, menegakkan sholat, memerintahkan nyambung silaturahim, berbakti kepada orang tua. Wah, tertarik Najasyi karena dasarnya orang baik. Apa kamu membawa berita atau ayat atau apa yang kamu ambil dari Nabi itu? Wah, cerdasnya Ja'far, dibacakan surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain, terus diceritakan bagaimana Siti Maryam melahirkan Yesus dan seterusnya, diceritakan. Akhirnya langsung nersep di dadanya siapa? Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi ngomong sama Amr bin As, Amr bin As, pulanglah, bawa semua hadiah-hadiahmu ini kembali ke Mekah. Enggak mungkin aku menyerahkan tamuku kepadamu. Pulanglah. Nyampe di gerbang istana, itu Amr bin As ngomong gini, besok aku akan kesini lagi. Tidak mau pulang. Memang ulet orangnya ini. Ya, temennya kan dua orang itu. Temennya Amr bin As, ayo sudahlah kita pulang. Toh mereka ini masih saudara-saudara kita. Mereka ini masih punya hubungan kerabat. Mereka ini Quraisy, betul nggak? Quraisy, sama Quraisy loh mereka ini. Kasihan mereka ini sudah kita usir, mereka terlunta-lunta, terus biarkan aja, sudah kita kembali ke Mekah. Kata Amr bin As, besok aku akan ke sini lagi. Padahal sudah disuruh pulang sama. Nah, memang diplomat kan harus ulet, Pak. Pelobi itu harus yang menunggu. Datang lagi. Antum tahu nggak apa perkataan Amr bin As? Ini menunjukkan wawasan Amr bin As itu luas. Amr bin As berkata, wahai paduka raja, mungkin panjenengan belum mengerti. Sesungguhnya Ja'far dan teman-temannya ini punya keyakinan tentang Yesus berbeda dengan keyakinan. Paham? Mereka itu punya akidah khusus tentang Yesus berbeda dengan keyakinan. Punya akidah khusus tentang Nabi Isa berbeda dengan yang kau yakini. Pertanyaannya, kok tahu Amr bin As pada waktu itu?
kok sudah bisa mengkomparasikan Isa menurut versi Islam dengan Isa versi Nasrani? Kalau nggak punya wawasan luas nggak mungkin bisa. Oh, dia kaum jahiliyah, bisa dipahami maksudnya. Itu menunjukkan wawasannya Amr bin As ini apa? Luas. Bagaimana kau ini, wahai Paduka Raja, bagaimana panjenengan ini ngasih suaka ke orang yang punya akidah tentang apa yang kamu sembah berbeda dengan yang kamu yakini? Bisa dipahami kan? Wah, kaget lagi. Siapa yang kaget? Raja Najasyi. Ya, panggil lagi Ja'far. Panggil lagi. Lah, Ja'far juga termasuk lisanul qaum, juru bicara, ahli juga. Ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Isa, Yesus? Maka dijawab, menurut kami Nabi Isa adalah seorang Rasul yang mulia, lahir dari rahim seorang wanita suci. Oh, diterangkan seperti akidah Islam. Dia adalah ruhnya Allah yang diberikan kepada Siti Maryam. Setelah itu, wallahi tidaklah aku meyakini Isa kecuali yang diyakini oleh orang ini. Pulanglah pulanglah kemana? Ke Mekah. Aku tidak akan menyerahkan tamuku ini. Sebenarnya itu titik Islam sudah masuk di hatinya Amr bin As. Cuma dia masih sombong, masih gak ngakui. Tapi aslinya hatinya itu mengakui. Makanya nanti Amr bin As ini, kok jadi sironya Amr bin As ya? Gara-gara perawinya Amr bin As ini. Amr bin As ini kan ketika melihat keadaan, dia itu ngajak orang kafir Quraisy, kirim. Jadi dia itu punya orang-orang khusus, Amr bin As itu. Tentang keadaan setelah tentara Ahzab dikalahkan itu sudah mikir Amr bin As, ini nggak mungkin, ini pasti Nabi. Akhirnya dia ngajak orang untuk berangkat ke Medina sebelum Fathu Makkah itu. Berangkat ke Medina untuk masuk Islam. Di tengah jalan ketemu Khalid bin Walid. Masih ingat kisahnya? Jadi Amr bin As sama Khalid itu bareng jalan ke Medina. Sama-sama pendekat, iki wong loro padha karo wong sewu. Amr bin As ahli strategi, Khalid bin Walid ahli militer. Iki wong loro padha karo wong 10.000. Tadi kan 1.000, tak tambahi 10.000 ya. Terlalu mendolimi beliau berdua kalau 1.000, 10.000. Nah, itu ceritanya Amr bin As. Dipercaya Nabi ini, dipercaya Nabi itu. Wah, luar biasa lah prestasinya. Meskipun punya masa lalu kelam ya, tapi ketika masuk Islam pendekar. Itu ketika beliau hampir wafat gelisah. Amr bin As apa? Gelisah. Ditanyai sama anaknya, dan umurnya sama anaknya loh selisih sedikit. Berapa selisihnya kemarin? 11 tahun. Selisihnya Amr bin As sama siapa tadi? Abdul bin Amr bin As. Cuma belasan tahun, 11 atau 13 tahun. Berarti balik langsung kawin Amr bin As ini. Ya, anaknya koyo adike. Maka putra beliau Abdullah bin Amr bin As berkata, wahai ayahanda, kenapa kau gelisah? Menangis, sedih, nangis. Kenapa kau gelisah? Bukankah engkau sahabat Rasulullah? Bukankah dulu ketika Rasulullah masih hidup engkau dikasih tugas A, B, C, D? Engkau selalu dipilih Nabi untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Kau berjihad bersama Nabi, kenapa kau gelisah? Antum tahu jawabannya. Wahai anakku, aku tahu siapa saja yang dicintai Rasulullah. Sedangkan aku nggak tahu. Apakah dulu Rasulullah itu memuliakan aku, ngasih tugas-tugas aku? Apakah benar-benar Nabi mencintaiku, ataukah karena untuk memperteguhkan Islamku? Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Ojo-ojo biar Nabi itu cuma mengepek hatiku dok supaya aku gak kafir meneh. Paham maksudnya ya? Gelisah beli Amr bin As. Nah, itulah para sahabat Nabi gak pede. Sebagaimana Umar bin Khattab waktu wafat kan gak pede, sudah saya ceritakan itu. Itu Amr bin As. Nah ini kita masuk materi. Perhatikan nih. Amr bin As ini diperlakukan Nabi istimewa sampai beliau itu merasa, oh aku ini benar-benar cintai Nabi. Akhirnya beliau memberanikan diri. Lihat pertanyaannya, lucu. Amr bin As berkata begini, perhatikan. Karena Rasulullah yuqbilu biwajhihi wa hadisihi ala asril qaumi yata'allafum bidzalik. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya yuqbilu biwajhihi wa hadisi ala asril qaumi. Oh. Ya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
ya menghadap ke manusia dengan wajahnya, dengan ucapannya. Dan dulu kan saya katakan ke panjenengan, Rasulullah itu kalau menghadap ke orang itu dengan apanya? Dengan badannya. Rasulullah tidak pernah begini. Oh iya, tidak pernah. Rasulullah sekalian dengan apa? Badannya. Artinya ngewongke wong. Tidak nyambi tok ngene noleh tok. Ya, enggak, tapi badannya juga. Nabi tidak pernah noleh kecuali dengan badannya. Maksudnya menghadap ke orang ngomong itu dengan badannya, bukan dengan toleannya tok. Itu akhlaknya Rasulullah. Ala asyarril qaumi yata'allafun bidzalik, dan kadang-kadang Rasulullah itu bermuka manis, berbuat baik kepada orang yang paling jelek. Tujuannya adalah untuk melunakkan hati, dilus-lus gitu loh maksudnya. Fakana yukbilu biwajhi wa hadisi alayya, dan dulu Rasulullah itu perhatikan. Dulu Rasulullah itu kalau ketemu aku selalu akhlaknya mulia, wajahnya sumringah, menunjukkan senang sama aku. Perhatikan, hatta dzanantu anni khairul qaumi, sampai aku itu menduga aku ini orang yang paling baik. Kok sampai diperlakukan Nabi kayak gitu? Bisa dipahami saya. Jadi Rasulullah kalau ketemu aku di seneng no, akhlaknya mulia. Sampai aku mengira aku itu wong sing paling disenengi Nabi. Begitu akhlaknya Nabi, perhatikan. Sampai aku memberanikan diri bertanya ke Nabi, perhatikan. Ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakar? Ya Rasul, siapa yang lebih bagus? Aku atau Abu Bakar? Wede. Gara-gara wes pokoknya api lah akhlaknya Nabi kepada siapa? Amr bin As. Sambil itu merasa aku wong sing paling api. Kok sampai diperlakukan Nabi seperti itu? Akhirnya memberanikan diri. Tanya. Bagaimana tanyanya? Ya Rasulullah, ana khairun aw Abu Bakar? Aku yang lebih baik ataukah Abu Bakar yang lebih baik? Jawabnya Nabi, Abu Bakar. Abu Bakar. Artinya saking apike akhlaknya Nabi sampai wong sing diajak amalah itu koyok-koyok wong sing paling disayangi Nabi. Padahal enggak. Ya. Ya sudah, akhirnya Amr bin As mikir, ya mungkin sama Abu Bakar ya jelas lah kalah level. Tanya lagi. Ya Rasulullah, ana khairun au Umar? Mana yang lebih bagus? Aku atau Umar ya Rasul? Kata Rasul, Umar. Fakultu ya Rasulullah, ana khairun au Utsman? Ya sudah, sekarang Utsman saja tak tanyakan. Ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Aku atau Utsman? Kata Rasulullah, Utsman. Ya. Falamma sa'altu Rasulullah fasadaqani, ketika aku menjawab itu dan Rasulullah jujur kepada aku dengan jawabannya, walawaditu anni lam akun as'al, sampai aku menyesal, kenapa aku tadi kok tanya seperti itu. Berarti Rasulullah itu sapa wonge sing dimuamalai Nabi rumangsa nek dhek iku paling dicintai Nabi, saking apike akhlake Nabi. Padha Nabi karo bojo-bojone, istri-istrine nggih ngoten. Nek ketemu sama Maimunah yo yang terbaik, sehingga Maimunah itu merasa yang paling disenangi Nabi. Nanti kalau ketemu Hafsah yang ngono, rumangsa sing paling dicintai Nabi. Padahal sejatinya sing paling di sapa? Aisyah. Tapi nek ketemu wong loro paling aku. Makanya Nabi kan mengatakan begini, Pak. Ini sering saya sampaikan. Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Ukurannya itu di situ. Makanya kan sering saya sampaikan, akhlaknya manusia di depan manusia lainnya tipuan. Yang asli bener-bener akhlaknya dia sama istri. Seorang jamaah di depan ustadz manggut-manggut, iya soalnya dia jamaah muridnya ya mesti jogo akhlak kepada gurunya. Seorang guru hati-hati jogo, ya iya soalnya dia guru, takut namanya tercoreng. Paham gak sih? Seorang karyawan baik-baik di depan bosnya, ya mesti nih gak mau dipecat. Seorang bos wapi, disiplin, ya iya jaga image. Semua itu polesan. Tapi akhlaknya manusia yang sesungguhnya adalah dengan istrinya. Itulah dirimu. Nek kamu sama orang lain mah bisa digawe-gawe, bisa dipoles, semua ada kepentingan. Tapi sama istrimu itulah dirimu. Dirimu itu bagaimana? Tanya istrimu. Wah kon api usaha ada karo bojo ya misalnya. Ya, makanya Nabi mengatakan ana khairukum li ahli. Aku yang paling baik di antara kalian keluarga. Nah, itu seperti itu gitu. Terus lanjut.
dipersiapkan pertanyaannya ya. Tapi para jamaah hadis ini meskipun secara urutan benar karena didukung oleh hadis yang lain, cara urutan tadi loh, yang paling bagus siapa? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman. Itu tertib ini atau urutan ini sahih, banyak hadis yang mendukung hal itu. Tapi khusus hadisnya siapa tadi? Amr bin As ini hadis yang tidak sahih. Perhatian, fi isnadi Yunus bin Bukair wa huwa saduqun yukhti. Ya, wa Muhammad bin Ishaq mudallis. Ada itu kan? Ada di footnote-nya. Betul, ada ya. Nah, meskipun secara urutan tadi benar karena didukung oleh apa? Hadis yang lain, gitu ya. Terus kita ambil satu hadis lagi. Setelah itu kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, di antara hadis yang mendukung hadisnya siapa tadi? Amr bin As. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi. Dulu kami memilih-milih manusia di zaman Nabi, maka kami pilih yang pertama, yang paling utama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Kami para sahabat itu membuat urutan itu, dan Nabi ada dan Nabi tidak merevisi, Nabi tidak mengoreksi. Artinya Rasulullah pun ridho dengan urutan tersebut. Man qala bi anna Umar bin Khattab khairun min Abi Bakar faqad akhta. Siapa yang mengatakan Umar lebih baik dari Abu Bakar maka dia salah. Barang siapa mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar maka dia sesat. Enggak boleh ya. Urutannya sudah dipakemkan gitu ya. Ati kulladzi haqqin haqqa. Berikan pemilik hak akan haknya. Enggak ada yang mampu menandingi Abu Bakar ya. Enggak bisa. Wong Umar kelasnya Umar saja dimarahin Nabi gara-gara memberlakukan Abu Bakar kurang baik. Masih ingat kisahnya? Saya nggak perlu ngulangi. Nah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman al-Dhubai an Tsabit an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, pelayan Rasulullah. Hampir-hampir tidak pernah kita baca kitab ini setiap pertemuan kecuali pasti baca nama Anas bin Malik, saking seringnya. Qala Anas bin Malik, perhatikan. Khadamtu Rasulullah asyra sinin. Aku melayani Nabi 10 tahun. Saya mau tanya, Anas bin Malik orang Mekah apa orang Madinah? Anas bin Malik orang Mekah apa orang Madinah? Jangan lupa itu sudah otomatis dan nggak boleh salah ya. Orang mana? Madinah. 10 tahun aku melayani Nabi. Berarti Nabi datang sampai wafat. Karena Nabi hijrah itu umur 53 tahun. Kan diangkat jadi Rasul umur 40, betul? Dakwah di Mekah 13. Berapa total? 53. 53 Nabi wafat umur 63. Berarti Madinah itu berapa tahun? 10. Lah ini ngelayani Nabi 10 tahun, artinya Nabi datang dilayani Anas sampai wafat. Paham maksudnya? Berarti semenjak di Madinah sampai wafat itu dilayani oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu bocah kecil yang baru gabung mungkin ya, biar tahu. Anas bin Malik itu pada waktu itu bocah kecil, julukannya Khadimur Rasul, pelayannya Rasul, karena disuruh uminya, kamu harus bantu Rasul gitu ya. Sehingga dapat banyak keberkahan, banyak menyebarkan hadis. Di antara orang yang paling tahu tentang Nabi siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, khadamtu Rasulullah asyra sinin. Aku melayani Nabi 10 tahun. Fama qala li uffun qat, tidak pernah Nabi berkata uff kepadaku. Uff ungkapan kekecewaan. Gitu loh. Kau ini. Nah, kayak gitulah. Uff. Nah, itu enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu kepadaku. Selama 10 tahun aku melayani Nabi. Yang mana pelayan kalau melayani sampai 10 tahun mesti ono salah, mesti ono ketekuke, mesti ono gak bener. Betul apa enggak? Tapi kata Anas, tidak pernah Nabi berkata uff kepada aku. Wa ma qala li syai'in sunatu lima sunatahu. Tidak pernah Rasulullah mengomentari apa yang aku lakukan kemudian Nabi berkata, "Kenapa kamu lakukan ini?" Tidak pernah. Wala li syai'in taraktu lima taraktahu. Tidak pernah Rasulullah mengomentari sesuatu yang aku tinggalkan kemudian Nabi mengatakan, "Kenapa kamu tinggalkan ini?" Tidak pernah. Wa kana Rasulullah min ahsanin nasi khuluqa. Rasulullah adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya. Wala masatu khazzan wala hariran
wala syai'an kana aliyan min kaffi Rasulillah. Tidak pernah aku menyentuh sutra atau apapun yang lebih halus daripada daripada telapak tangannya Rasulullah. Wala syamamtu miskan qam wala itron kana adyab min arokin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku mencium aroma minyak kasturi pun atau minyak wangi manapun yang lebih harum daripada keringatnya Rasul.